siapkan hati dan pikiran kita. Kita membuka bersama-sama, kita belajar bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 3 ayat 5. Ini yang bagian kedua, saya anggap bagian yang kedua. Efesus 3 ayat 5 dan Kolose 1 ayat 26, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Kita kembali kepada Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaannya. Kita turun naik lagi ke atas di Kolose 2-nya itu, kita lihat kembali di bagian Kolose 2 ayat 2b, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ayat 3-nya, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Mama yang saya kasihi, ada sebuah kerinduan yang di dalam diri saya. Saya harus terbuka pagi hari ini. Ada satu kerinduan yang betul-betul setiap hari saya pikirkan, bagaimana umat-umat Tuhan ini betul-betul dapat berserah secara total. Perhatikan baik-baik. Tuhan taruhkan kepada saya menjadi suatu beban yang selalu saya memikirkan, bagaimana umat-umat Tuhan dapat mengerti dengan benar dan dapat memahami akan rahasia-rahasia panggilan ini. Kalau topik itu di atas panggilan untuk diselamatkan bagi orang-orang non-Yahudi, termasuk saya dan saudara. Kalau bicara tentang rahasia, ini ada sesuatu yang harus dibukakan baru kita dapat memahami. Kalau tidak, kita seperti biasa-biasa saja kalau kita tidak mengerti dan memahami rahasia firman ini. Setiap hari saya mengevaluasi, saya mengamati di dalam berjemaat, di dalam masyarakat, di dalam dunia, saya temukan bahwa gereja, pertumbuhan gereja tidak berbeda terlalu jauh dengan orang-orang dunia. Ada amin, saudara? Perbedaan-perbedaan yang terutama persoalan moral tidak terlalu berbeda jauh. Itu menurut John Bert itu menyatakan, dia meneliti antara negara ke negara, dia mendapatkan 78% orang-orang gereja, orang-orang yang ada yang beriman sangat-sangat di bawah garis. Apabila mendapatkan persoalan, dia langsung jatuh dan runtuh. Hanya tinggal 12% saja orang-orang yang bertahan di dalam iman dan pengharapan. Dan saya berpikir kalau ini berjalan begitu terus, mau apa hidup ini? Mau bawa hidup ini kemana? Karena sebentar lagi kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Panggilan Tuhan kita pulang meninggal adalah tidak ada syaratnya. Baik muda juga bisa meninggal, anak-anak juga bisa meninggal, yang tua juga bisa meninggal.
Tetapi kalau kita dibebaskan sampai hari ini masih ada, adalah kesempatan untuk kita mendengar dan kita berbalik cepat, ambil haluan. Karena itu sebenarnya adalah kesempatan. Kalau berbicara tentang rahasia ini, betapa pentingnya sehingga saya angkat lagi kembali rahasia ini. Jikalau kita tidak mengerti rahasia yang terdapat di dalam Kristus, Tuhan itu. Karena rahasia Allah ada pada Kristus. Berapa banyak orang-orang Kristen yang akhir-akhir ini saya mengamati tidak bergairah untuk membaca firman Allah. Kalau saya tawarkan orang Kristen, tolong dengan YouTube ini, topik ini, YouTube untuk kebenaran loh. Paling dia mendengar, dia buka 1 atau 2 menit, dia sudah lihat, dia skip, dia lewatkan. Kalau ada yang lucu-lucu lagi, baru dia nonton. Memang keinginan baca, setiap kita keinginan itu tinggi, tapi daya baca itu rendah sekali untuk mempelajari siapa itu Allah. Dan ini sangat sulit untuk kita mengerti tentang hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah ini adalah bukan berbicara soal makanan dan minuman. Hal kerajaan Allah ini bukan seperti kita bekerja hari-hari hidup kita hanya menghabiskan waktu kita hanya memikirkan tentang piring nasi, baju yang dipakai, masalah hidup yang dipikirkan hari-hari. Tapi kita senantiasa jarangnya untuk kita memperhatikan masalah-masalah kehidupan yang spiritual. Kita anggap bahwa kesuksesan seseorang itu diukur dari tergenapinya semua kebutuhan finansial yang ada di dalam dunia. Jarang orang itu mempedulikan keberhasilan dia di dalam dia mengiring Tuhan secara maksimal. Jikalau kita hanya memikirkan tiap hari, memikirkan hari ini bangun, apa yang saya mau kerja, apa yang saya mau makan, bagaimana kehidupan bisnis, bagaimana ini dan itu. Kita belajar kepada murid-murid yang dipenuhi oleh kuasa Roh. Ketika Yesus terangkat ke surga, mereka balik dan pulang, mereka bersekutu, pulang bersama-sama. Mereka sehati, sepikir, sejiwa di dalam loteng, di atas loteng. Mereka diurapi semuanya, diberkati semuanya. Hari-hari ini saya butuh kita seperti itu. Kualitas iman dan persekutuan itu harus sejalan. Bisa diaminkan? Persekutuan kita kumpul-kumpul seperti ini harus sesuai seimbang dengan kualitas. Jangan hanya kumpul begini, tapi kita abaikan kualitas. Yang dimaksudkan kualitas itu adalah kekuatan roh, rahasia yang kita dapatkan itu. Amin. Itu kualitas hidup. Bukan kualitas hidup engkau sudah sukses dalam keberhasilan pekerjaanmu, finansial, anak-anak sukses, tapi yang kau abaikan senantiasa. Kita abaikan senantiasa. Kita tidak sadar ada sesuatu spiritual. Ketika saya corona, saya tidak bergairah makan sama sekali. Saya lihat itu masih itu kayak menjadi terancam saya. Aduh, mau makan lagi, saya tidak bergairah makan, tidak suka melihat makanan yang enak-enak, tidak suka. Itu ada sesuatu yang kurang, ada yang salah dalam hidup. Saya rasa tidak nyaman hidup ini. Ketika waktu saya sembuh, saya punya kerinduan mau makan. Arti uang itu luar biasa. Arti kehadiran menyiapkan makanan di meja. Saya kerinduan lagi mau makan ini, saya mau makan ini, mau makan itu, senang sekali. Itu baru namanya hidup. Amin. Tapi ketika waktu kita sudah tidak punya gairah makan, hilang semangat hidup, betul tidak? Begitu pun juga ketika kita tidak punya kehausan dan melapar akan firman. Ketika kita tidak punya gairah sama sekali untuk datang gereja di sini, ya untuk
saya perasaan dengan Ibu Gembala, saya perasaan dengan Pak Thomas, saya perasaan dengan Ibu Lucy, saya perasaan dengan teman-teman lain. Kalau saya tidak tahu nanti dibilang apa, saya punya tempat dulu di muka, di situ, di sini, orang dia di mana dia? Saya mau ada sesuatu yang bekerja. Amin. Amin. Ada sesuatu yang mau bekerja di dalam kita, yang bukan kita yang bekerja, tapi Dia yang bekerja. Amin. Amin. Itulah yang rahasia yang kita harus bukakan pada pagi ini. Itulah yang menjadi suatu rahasia yang harus kita bukakan. Kita melihat ada apa, ada salah di mana kita ini. Dan kenapa kita tidak memahami rahasia yang dalam, yang sudah dibukakan ini. Sudah dibukakan. Kita ini orang-orang yang kudus, dibukakan. Jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, harus ada keseimbangan. Kalau kita bilang kita kudus, kita orang gereja, harus ada keseimbangan. Kualitas juga harus dipertaruhkan. Amin. Bisa dimengerti sampai sini? Kualifikasi itu harus betul-betul dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bahwa saya betul-betul merasa ada gerakan oleh Roh untuk saya tetap beribadah, untuk saya bergairah membaca, bergairah untuk baca firman, bergairah untuk berdoa. Selalu ada sesuatu yang bekerja. Amin. Itulah inti persoalan. Kalau hal ini menjadi suatu pegangan, hal ini menjadi suatu pemahaman yang kuat dalam diri kita, itu sangat luar biasa. Saya akui. Adapun sesuatu Christ ini di ayat 27 kita baca bersama Kolose tadi, ayat pasal 1 ayat 27 tadi kita ulangi kembali. Ini kalau pemahaman ini ada dalam hidup, engkau kuat sekali. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan. Kristus ada di dalam hatimu. Kristus ada di dalam engkau. Amin. Kristus ada di dalam tubuh Oma, di dalam Bapa dan Mama, adik-adik semua. Ada Dia. Itu rahasia yang kita tidak pernah sadari. Kadang-kadang kita tidak sadari bahwa Kristus ada dalam hidup kita, dibawa kita punya tubuh kita yang hampir biru, bikin lakukan hal-hal dosa. Padahal Dia ada. Dan beberapa teolog menyatakan bahwa apa? Roh Kudus saja yang ada dalam hidup dalam tubuh ini, tapi Kristus masih ada di surga. Itu berapa banyak teolog pemahaman-pemahaman yang salah. Dan hal kerajaan surga ini tidak bisa kita analisa dengan otak dan pikiran. Bisa dipaham? Hal kerajaan surga ini tidak bisa kita pakai otak dan pikiran. Kalau kita bisa membaca hal kerajaan surga dengan otak dan pikiran, berarti Allah itu bukan Allah, Dia manusia biasa. Sekarang Dia hanya bisa sudah dibukakan bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Bapak, mama, oma saya. Kita sudah dibukakan. Tinggal kita ambil atau tidak. Kita mau sadar atau tidak. Itu persoalan. Karena kegoncangan hidup ini sangat luar biasa. Kegoncangan susahnya lebih banyak daripada senang akhir-akhir ini. Karena corona, karena lain dan sebagainya, situasi dan kondisi. Kalau kita tidak mengandalkan Christ ini, Christ in you, akan susah dan repot. Ini tolong dipahami baik-baik. Apapun engkau berjalan di mana, kalau engkau menyadari bahwa Kristus ada di dalam saya, apapun goncangan hidup ini, saya bilang, Tuhan, apakah engkau dengar Tuhan? Engkau yang ada dalam hati saya Tuhan. Engkau bangkit Tuhan. Kau lihat itu kasus yang saya hadapi. Ada amin? Amin. Ada amin? Pada waktu itu punya masalah, Tuhan engkau yang ada dalam hati saya. Sekarang ini engkau yang ada dalam tubuh saya, hati saya. Engkau berikanlah sekali kemenangan, kekuatan. Pasti engkau akan menyembuhkan saya. Ketika saya dalam keadaan persoalan apa,
tidak tahu yang ada dalam hati. Amin. Itu rahasia yang sesungguhnya yang engkau tidak pernah merasakan. Kau berpikir rahasia itu Allah itu masih ada di atas sana, masih ada di surga. Bagaimana engkau tidak mengenal Dia yang ada di dalam hidupmu? Kok kau bisa mengenal Dia lagi yang akan datang bagimu, yang akan datang nanti? Betapa sulitnya. Dapat dipaham? Dapat dipaham? Yang ada saja di hatimu, yang ada saja dalam jiwamu, yang ada dalam hatimu saja, engkau tidak mengenal dengan baik. Malah kau apa lagi mau kenal Dia yang akan datang? Wow, Dia ada di hatimu, Dia sedang bekerja dalammu. Yang penting orang-orang yang kudus itulah yang Dia datang. Amin. Maka itu di dalam Matius 13 itu, kita kembali kepada singkat saja Matius 13 itu. Matius 13 kita baca bersama. Ayat 11. Jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa artinya firman ini? Di dalam komunitas kita ada yang memahami dan ada yang tidak memahami. Bagaimana caranya supaya kita diperkenankan dan dibukakan rahasia ini? Hanya satu. Kalau kita baca tadi seterusnya di bawahnya ayat 19 sampai 23, itu lebih terutama ayat 19, ayat 23, ayat 21, 22, itu tentang penabur ini, tanah yang basah, tanah yang subur, yang batu-batu itu. Kenapa? Intinya, singkat ceritanya, bahwa penekanannya karena mengerti akan isi firman. Mengerti firman. Bukan mengerti firman apa. Mengerti firman apa yang selama ini kita mengerti. Injil apa yang kita mengerti? Kita hanya mengerti Injil keselamatan melulu, bukan Injil kerajaan Allah yang Tuhan memperkenalkan terus sejak Ia ada di muka kolong langit ini. Dia hanya tidak berbicara topik-topik lain, hanya memperkenalkan tentang apa? Kerajaan surga, kerajaan kekal, kerajaan Allah. Bukan Injil keselamatan yang Dia beritakan. Hanya satu saja dalam Alkitab ini kalau kita baca. Saya teliti baik-baik, hanya satu. Saya cari yang itu, saya lupa. Injil keselamatan hanya satu berbicara di sini. Tapi Injil kerajaan Allah itu yang dibahas terus oleh Tuhan Yesus. Karena Injil kerajaan Allah adalah sesuatu, kerajaan itu adalah sesuatu yang memerintah, kerajaan yang memerintah. Allah lah yang memerintah hidup kita. Amin. Ada sesuatu yang memerintah kepada kehidupan kita. Kalau kita hanya belajar tentang Injil keselamatan, terbatas kepada apa? Hai, bapak, mama, percaya Yesus, engkau akan masuk surga, engkau tidak mungkin ada di neraka. Itu Injil keselamatan. Tapi kalau Injil kerajaan Allah, hai bapak, engkau terima, percaya dan mengerti firman, engkau berbalik dan bertobatlah engkau, maka engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ada penekanan bertobat dan berbalik. Bisa dibedakan? Maka itu apa yang kita harus kerjakan dalam hidup? Kita mau apa? Mau bawa hidup ini kemana? Karena ada yang memerintah, ada yang bekerja. Karena pemerintah Allah memerintah, Dia yang memerintah kepada hidup ini. Ada amin? Bukan kita yang memerintah, bukan kita yang mengatur, tapi Allah lah yang bekerja di dalam kita. Kalau engkau berhasil, kalau engkau sukses, jangan engkau sombong, dan ada Allah
lebih baik untuk engkau melangkah awal dari kesuksesan. Ada amin. Segala sesuatu yang terjadi, baik suka dan duka, berhasil atau tidak berhasil, harus benar-benar kita meresponi dengan iman. Ada amin. Ada amin. Kita harus meresponi dengan iman apapun yang kau hadapi. No, luar biasa. Saya percaya suka duka, untung rugi harus mendasari kepada iman. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman di luar. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia, karena kita meresponi segala sesuatu dengan iman. Itu baru hidup di dalam roh. Itu yang disebut dengan hidup dalam roh. Bukan sekedar reaksi emosional, jingkrak-jingkrak menyanyi, tapi otaknya tidak membayangkan tentang apa yang kita sembah, siapa yang kita sembah. Ada amin? Banyak kan? Orang menyanyi, omong-omong waktu pelayanan, tapi tidak mengerti siapa yang dia layani. Ada amin? Siapa yang dia layani? Dapat persoalan gesek sedikit, langsung bentrok, langsung tinggalkan pelayanan. Ada amin? Tinggalkan pelayanan, tersinggung. Nah, saya tidak mau jemaat kita harus tersinggung lagi. Saya percaya inilah tubuh Kristus, harus satu. Ada amin? Kalau mau lihat kegerakan di dalam tubuh Kristus, harus satu. Satu pengharapan, satu iman, satu kasih. Apa yang kita mau tersinggung lagi? Tidak zaman. Sekarang zaman untuk bukan sekedar percaya saja kepada Tuhan, tetapi zaman sekarang untuk kita mengkuduskan diri. Percaya sudah lewat. Sudah saatnya lagi kita percaya. Saatnya sekarang ini adalah kita harus mengkuduskan diri untuk menerima janji-janji Allah. Amin. Kita harus siap. Harus siap. Kalau kita mau pikir, wow, sampai kapan kita harus satu pemahaman, beraneka ragam pola pikir yang ada di jemaah. Tetapi yang memisahkan kita ini adalah kekacauan karena perbedaan. Betul tidak? Tetapi kesatuan itu tidak selalu seragam. Ada amin? Bisa dipahami ini? Kesatuan itu tidak selalu seragam. Contoh, kalau kita butuh seragam semua, tidak mungkin tercapai. Kesatuan itu tidak selalunya seragam. Tangan berbeda, kaki tidak seragam, mata berbeda, telinga berbeda, hidung yang mantul seperti beten. Oke, berbeda. Tapi semuanya berjalan seluruhnya dalam kesatuan untuk menjalankan tubuh ini. Amin. Kaki berjalan. Itulah ketika kita percaya kepada Yesus, tubuh kita menjadi baik suci. Ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab mengatakan bahwa tubuhmu sudah jadi baik suci. Kalau tubuh kita jadi baik suci, yang kepalanya siapa? Yesus. Ada amin? Ada amin? Kepala gereja adalah Kristus. Bukan kepala ini, semua ini. Yang dipentingkan itu otaknya. Karena kepala ada mata, ada telinga, otaknya, ya. Otaknya Kristus, pikirannya Kristus yang dimaksudkan. Ketika pikiran Kristus, kerinduan Kristus untuk melakukan sesuatu yang benar, maka ekspresi tubuh kita beramai-ramai. Amin. Ya, saya heran kalau gereja itu harus dipertanyakan, kalau tidak ada persekutuan itu dalam kesehatan itu harus dipertanyakan, itu kemuliaan Allah itu perlu diragukan. Ada amin. Kalau gereja dengan gereja lain, mau jadi apa hidup itu? Melayani siapa sih? Tuhan. Saya melayani untuk kemuliaan Tuhan. Dia melayani untuk kepentingan Tuhan. Mana kehidupan kita harus jelas.
Tapi kalau dia melayani untuk pribadi, saya untuk kepentingan pribadi, mari sudah kita berlomba, mari kita bersaing. Mana yang terbaik? Bapak cari muka satu dari yang lain. Ada di manakah tubuh Kristus? Tubuh Kristus harus satu. Ya. Kalau saya ingat, saya renungkan, sehingga ada kegerakan. Tubuh Kristus harus satu, supaya ada kegerakan. Jemaat Tuhan kita ini harus ada satu hati, satu pikiran, supaya ada kegerakan. Amin. Itu di dalam firman Tuhan, kisah para rasul 8 juga, kisah rasul 4, 1 ayat 4, kisah rasul 1 ayat 14. Itu juga semua berbicara tentang kesehatan, kesatuan. Kalau sudah bersatu, kita teguh, betul tidak? Dan saya ingatkan, dalam kehidupan rumah tangga, jangan kita paksakan perbedaan pandangan dari suami bikin mau lain, istri mau bikin lain, hanya beribut. Kamu bicara tentang rumah tangga terlalu kompleks, terlalu banyak, itu habis pikirnya. Tidak akan habis-habisnya perbedaan itu. Ada amin? Tidak akan habis. Mula-mulanya orang terjadi perceraian karena hal-hal yang kecil-kecil ini dalam rumah tangga ini. Karena perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan seharusnya kita memisah. Bukan kita harus berantakan. Kesatuan itu tidak selamanya seragam. Dan kesatuan itu berbeda. Misalnya kita masak nasi, saya pernah omong. Kalau masak nasi jadi nasi, periuk sendiri beda. Nah, beras sendiri beda. Air sendiri bentuknya beda. Kayu api sendiri berbeda, betul tidak? Tungku sendiri berbeda. Semua berbeda, tapi bisa menghasilkan nasi. Jadi jangan kita berpikir untuk sampai kapan kita harus sungguh-sungguh bersatu. Tidak akan mungkin. Nah, itu kita harus menyamakan. Hanya lewat kuasa Yesus yang ada dalam hati saya, itulah yang dapat menetralisir semuanya. Kalau kita menyadari tentang keberadaan pemahaman yang harus kuat, pemahaman itu harus kuat. Saya ulangi lagi, pemahaman itu harus melekat betul-betul. Oh, Kristus ada dalam saya. Apapun persoalan, saya katakan penyakit datang, sakit penyakit datang, go! Tuhan ada dalam tubuh ini baik suci, tidak mungkin dikotori dengan sakit penyakit. Berapa orang yang berapa kesempatan ini? Mama Agus konsentrasi. Berapa orang itu minta doa, langsung saya pandangkan saja kepada Tuhan. Hanya apa? Modalnya apa? Pandang terhadap penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Sudah. Tidak usah pakai uang banyak. Berapa banyak? Sembuh kan? Langsung saat ini juga sembuh semua kan? Ketika saya berdua saya dengan mobil di jalan juga, tunggu situ, kau seperti sembuh saya katakan. Ya, kesaksian banyak. Sembuh saat itu. Tidak ada susah. Yang penting saya bilang, pandang salib terus, pandang dia. Nah, ini yang persoalan. Kalau kita pandang penderitaan Yesus, karena Yesus sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Dia mengeluarkan kita, dia menolong kita. Pertolongan dia. Di situ ayat pewahyuan yang turun. Sebab tanpa pewahyuan kita tidak akan mengerti. Kalau otaknya berapa otakmu berapa, tanpa pewahyuan kita tidak akan mengerti rencana dan misteri yang Tuhan siapkan bagi kita. Amen. Hanyalah kita dapat berteduh, merendahkan diri kita, membutuhkan Tuhan yang kasihnya Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini yang sangat indah, engkau yang lemah, engkau yang menjadi punya persoalan yang banyak. Pandang kematian kebangkitan Kristus. Amin. Bukan kita menjaga kekudusan kita dengan berusaha sedapat mungkin untuk kita menjadi kudus tanpa kita merenungkan tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu. Bukan kita berusaha untuk hidup, berusaha untuk menekan keadaan, menjadikan hidup kita, paksakan keadaan untuk kita buang mabuk, buang rokok, berusaha untuk hidup baik. Tidak. Dan semuanya oleh karena kasih Allah. Amin. Kalau dia dua akan berlangsung, kita buka bersama-sama. Ini saya mau mengakhiri sudah. Bukan karena itu,
semua kita kudus, tidak. Galatia 2:18. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Apa itu iman? Iman itu kita meskuni dengan iman terhadap kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi mama, bapak, adik-adik semua jangan memaksakan keadaan itu. Nah, Efesus 2 ayat 8-9, karena kasih karunia Tuhan kita selamatkan semua. Jangan engkau paksakan dia. Biarlah Tuhan, roh Tuhan, skala prioritas, biar roh itu tumbuh dalam diri, dan roh itu yang bergerak di dalam diri kita. Ya, dan kita bergerak eksen itu oleh karena roh itu, maka jadi kudus hidup itu. Amin. Kalau kita yang bekerja tanpa ada roh Allah yang bekerja, kita tidak kudus, tapi kudis. Coba ingat, ketika penyamun itu tergantung di atas kayu salib, saat itu ketika dia beriman kepada Yesus, saat itu pun juga dia diselamatkan. Apakah dia belum memiliki kesempatan untuk turun ke bumi, turun injak tanah, untuk dapat melakukan sesuatu yang baik? Belum sama sekali. Belum sama sekali dia punya kesempatan untuk turun ke tanah untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi dia sudah dibenarkan, dia diselamatkan. Ini contoh konkret. Jadi marilah, segala sesuatu yang bersifat kudus bukan karena upaya kita, bukan karena kita mau hidup moral yang lebih baik, bukan kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Boleh semuanya itu buah daripada ucapan syukur, dan itu kita terima itu bukan karena kita, tapi itu roh yang bekerja di dalam kita. Itu Christ ini, Christ in you yang menata hidupmu. Amin. Yesus itu yang ada dalam hidupmu, yang dapat melakukan segala sesuatu. Itulah yang diperkenankan oleh Tuhan. Itulah yang disebut dengan kekudusan. Amin. Itulah yang disebut dengan apa? Kekudusan. Karena bukan kita yang ekspresi kita lakukan, tapi ada keinginan roh. Ada keinginan roh yang bekerja di dalam kita. Bukan kita yang bergerak di dalam kita, tapi keinginan roh yang bergerak di dalam kita, yang membuat kita mampu dan dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu bukan karena kita. Ada amin, saudara? Saya percaya ini bahwa di dalam kehidupan kita yang betul-betul di dalam hidup ini kita butuh sesuatu yang bergerak dalam hidup kita. Kita ini siapa? Kita tidak mampu. Siapa manusia ini yang mampu menyenangkan hati Tuhan? Tuhan itu mulia. Kita siapa? Itu hanya momok di hadapan Tuhan. Ketika itu mau melakukan, paksakan datang gereja, rajin ibadah untuk kita dibenarkan. Tidak, bukan kau selamatkan karena datang gereja, rajin gereja, tapi kau datang gereja karena iman. Ada dorongan yang menggerakkan kau datang di gereja. Amin. Bukan karena dipaksakan keadaanmu. Kita coba lihat bersama-sama yang sangat jelas itu dalam Filipi 2 ayat 13. Saya terakhir. Jangan bosan. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan. Perhatikan ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Baik pekerjaan menurut kerelaan. Sudah jelas pada pagi hari ini? Ya. Sudah sinkron apa yang saya bicarakan? Bahwa segala sesuatu bukan Allah, kita yang bergeraknya. Ya. Mulai hari ini, simpan kelelahanmu, simpan energimu baik-baik. Hanyalah energi spiritual yang kau harus pakai. Amin. Karena hidup ini semakin hari bukan tambah menjanjikan yang baik, ya. Tapi hari-hari ini hidup semakin tambah rumit, semakin tambah berat hidup ini. Tekanan-tekanan ekonomi, tekanan-tekanan kehidupan yang hampir-hampir satu belum selesai, satu lagi datang. Satu belum selesai masalah, satu lagi anak sekolah lagi minta duit lagi. Satu lagi begini, satu lagi baru istri lagi ke salon lagi. Aduh, uang dari mana ini? Kemarin saja saya stres dengan anak perempuan saya mau beli HP 24 juta.
Saya ngamuk di situ dia dan dia. 24 juta. Hanya gaya-gaya ikut orang-orang. Benar ini? Ini sampai sok-sok cuma sok nangis ini. Ya, 24 juta HP itu. HP apa 24 juta? iPhone. Ngeri. Saya sebut sama Tuhan. HP saya ini jual juga 500 orang tidak beli. HP saya juga taruh di meja makan, orang lewat lupa, orang tidak akan ambil. Iya, betapa berharganya saya punya HP. Benar ya? Yang penting bisa halo. Saya tutup kesaksian satu sebagai ayah, jangan marah, jangan. Saya kalau hobi sampai beda untuk takut ini. Sebelum saya mengenal istri saya punya pacar. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saya punya pacar itu yang dulu itu mungkin kalau dihitung anak muda sekarang kalah. Tanya Cimoy. Kalau Cimoy tidak pakai siasat, tidak akan dia dapat. Benar, saya tahu sekali. Waktu saya kuliah, saya kan driver. Biasa semua itu susah saya supir, angkat sekali supir. Di saat itu saya duit itu kencang. Mahasiswa tergantung semua. Benar ini. Ketika itu saya berpacaran dengan salah satu orang atau dua orang Chinese. Saat itu dia kerinduan itu kejagingan sekali. Saya sampai bingung nih orang ini kejagingan sekali. Mau saya ketemu selalu dengan saya. Saya kuliah dan kuliah lewat kantor saya ketemu. Saat itu belum ada HP. Aduh, keluar salon dia sudah datang jemput saya. Aduh, ini saya punya waktu belajar tidak ada. Dan saya terlalu laris untuk saya dulu. Kalau sekarang suka ambil pegangan itu. Kenapa? Saya supir bis. Kau bayangkan dulu tuh masih kuliah bisa bawa bis duit itu kencang itu. Belum lagi bawa CO lagi. Jadi goyang-goyang tuh. Cewek-cewek banyak itu. Yang kalah. Ini jujur aja, saya nakal sekali dulu. Pacaran gonta-ganti. Iya, benar ya. Makanya kalau saya udah sekarang ini anggap biasa-biasa saja. Saya kalau nasihat saya sudah lewati semua. Tapi kamu belum pernah lewati apa yang saya alami. Maka itu tumbuh kembang kita berdasarkan pengalaman debitor. Kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Betul ya? Dan pengalaman itu saya jadikan suatu rema. Pada waktu saya mau keluar dari rumahnya, saya mau keluar, saya langsung masuk kamar dulu, saya berdoa. Siang-siang, terus Tuhan ingatkan saya 35 tahun lalu mengenai hal ini. Saat itu cewek saya Katolik, dia tidak kenal Tuhan. Ketika itu dia punya jiwa kedagingan sekali. Tetapi saat itu saudara, dia ikut persekutuan satu. Saya masih ingat itu di muka Doni, di muka di Oiwo. Saya tidak tahu dia ikut itu. Wow, berapa kali dia ikut, dia dibakar oleh Roh, oleh Tuhan. Saat itu, woi, imannya luar biasa. Rasa-rasanya dia tidak mau injak bumi lagi. Mau pacaran, mau cium juga tidak bisa lagi. Wow, sucinya dia itu luar biasa. Sesuatu dorongan dari dalam itu, dia bilang apa sama saya? Wajar-wajar sekarang. Kau tinggalkan saya terbatas saya punya Tuhan, pacar saya Tuhan. Wow, berapi-api rohani. Ini saya ingatkan ini. Tuhan ingatkan, kalau ada roh yang sudah bekerja di dalam, saya percaya bukan kau lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Amin. Ada amin. Saya sengaja mengungkapkan ini bukan saya karena ini memang benar. Saya harus terbuka semua supaya iblis dipermalukan. Yes. Saya dari mantan anak-anak karena saya punya uang banyak. Saya tidak pernah dapat wesel sen pun dari orang tua. Betul saya tidak pernah pakai uang orang tua, tapi saya kerja.
jadi perusahaan minuman, angkat ini PT Bir, karena jatuh kalau saya bersaksi juga, jadi project, jadi sopir, semua rambang semua jasa. Karena itu wanita-wanita sangat suka saya dan saya mati. Semua yang kenal saya itu karena dilihat ada mereka di sini. Oh ini pasti pintar masak. Oh benar, saya masak pintar di bos-bos. Ada dos. Bos, dan marilah kita memulai segala hal yang baru. Amin. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Ya. cikal bakal untuk kita memulai karya penyelamatan oleh Allah dimulai ketika Yesus naik ke surga dan mencurahkan rohnya. Saat ini dia sedang mencurahkan rohnya. Tangkap itu roh dan pakai itu roh sebagai ketua pemimpin kerajaan Allah yang selalu memimpin kita, dan hidup kita bukan kita lagi. Kita tidak pernah takut tentang persoalan-persoalan. Go Tuhan, segala sukacita, kelemahan, segala persoalan, segala kebingungan, segala ketidaktenangan dalam hati, go Tuhan, usir. Saya percaya terlepas. Dasar iman itu penting sekali. Respon iman. Saya sudah 2 malam ya ikut ini doa 10 malam. Saya waktu jam 6 itu tantangan sekali. Toh saya lagi rame-rame, saya tutup. Harus saya pilih. Saya istri saya sudah 2 malam. Ya. Karena saya punya target, saya responi segala sesuatu dengan iman. Saya pastikan Tuhan akan menggantikan dengan cara Tuhan yang luar biasa, yang unik, yang saya tidak dapat dan pikirkan. Lalu pertama Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak timbul dalam hatimu, tidak ada dalam hatimu, tidak timbul dalam pikiranmu, itulah Tuhan menyiapkan bagi engkau. Yang penting engkau mengasihi dia dengan dasar mengasihi dia dengan iman. Saya datang ke sini karena dengan iman. Saya tinggalkan toko saya. Saya tanya saya harus tutup. Saya pikirkan dan segala sesuatu kita berjalan dengan iman. Pasti Tuhan akan melakukan dengan iman. Engkau jadilah sesuai dengan imanmu. Amin.